Halo, apa kabar? Apa kabar hari ini? Saya mau reading energy untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy untuk 1 sampai 15 Maret 2025. Sagittarius single ya. Apa kabar kamu? Hey hey Sagittarius. Semoga semua Sagittarius diberi kemudahan untuk bersuka cita, merasa damai, merasa bahagia dalam setiap perjalananmu, dan semoga dijauhkan dari mara bahaya, bencana, malapetaka, dan penderitaan. Semoga semua Sagittarius bersinar like a golden light, menyala, woi. Shining. Oke, ada senyum manis itu di wajahnya Sagittarius. Ayo, komen di kolom komentar siapa yang punya senyum paling manis. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih Woi untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan warna pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Sagittarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify Sagittarius single. Kalau reading single tuh apa ya, nggak berat ya energinya, maksudnya nggak seberat kalau reading couples ya. Ember. Nyantai gitu kalau reading reading single ya. Clarify Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 Maret 2025. Thank you my sweet heart darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, beberapa dealing dengan Librans ya. Are you okay? Kayak roller coaster. Ember chin. Jangan ya. Jangan pakai begitu-begitu, nanti saya ditegur. Ember woi. Are you okay? Aku minum dulu ya. Maret ini kayak roller coaster gak sih hidup kamu? Oke, kalau kamu ngerasa hidup kamu kayak roller coaster, tenang aja boy, semuanya begitu. Oke, di sini ada the justice, the will. Tarik diri kamu, butuh space, ya butuh balance. Energi terkuras, dealing dengan seseorang. Jadi sekarang kamu mau baik-baik sama diri kamu, kamu mau sayang-sayangin diri kamu, kamu mau menikmati diri kamu. Nah ini dia, menciptakan situasi keseimbangan atau balance. Atau kamu ingin punya pasangan yang equal dengan kamu. I treat you as you treat me. Well, energi dari King of Wands di sini, tindakan. Ada tindakan yang seperti roller coaster di sini. Oh, oke. Oh. Ada perdebatan bulan Maret ini roller coaster, woi. Apalagi kalau dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Menyala, bos. Kenapa sih berantem ini? Ya, sengit ya. Pokoknya aku maunya A, yang satu bilang pokoknya aku maunya B. Ya kan? Nah, ini harapan. Kamu berharap bisa menikmati diri kamu di sini. Sendiri, butuh space. The will, perasaan kamu, ya. Kamu butuh seseorang yang memahami perasaan kamu. Tapi orang yang memahami perasaan kamu ini lagi tantrum, ya, lagi bergejolak, bergemuruh seperti petir yang sekarang ini ya. Di rumah saya banyak petir. Oke, so ada tindakan yang
Mungkin kamu dealing dengan red flag atau seseorang yang sering komplain, ya, sering komplain, ya kan, petir kan. Di sini ada energi Scorpio, the death energy, transformation, tidak ada komunikasi, ghosting, beberapa ghosting. Dia bilang kamu harus berubah gitu. Dia koreksi kamu detail banget. Kamu harus berubah. Kalau kamu mau aku berubah, kamu juga harus berubah. Nah, dicatat tuh masing-masing kesalahannya. Di sini kamu frustasi ya dengan hubungan. Makanya ini nine of cups, nine of swords, nine of wands. Ya, kalau kamu bisa ngomong sama saya, kamu pasti bilang, gue udah tepar Nona. I do anything my best to understanding, to caring, to lovable. Tapi ternyata kamu dealing dengan seseorang yang tidak mudah untuk dipahami, tidak mudah untuk dicintai. Nah, itu artinya apa? Beda. Ya, jadi lagi ada di fase mengenal sisi buruk masing-masing. Ya harus begitu, biar jangan kaget-kaget nanti pas nikah. Ya kan? Kalau nanti pas nikah baru tahu buruk-buruknya, nanti berakhirnya di perceraian. Ya kan? Sering cekcok. Mendingan pas lagi pendekatan memang harus tahu buruk-buruknya, busuk-busuknya. Itu penting. Gak boleh denial. Trust me, harus banget kenal pasangan, terutama sisi buruknya. Nah, nanti kalau udah tahu sisi buruknya, baru belajar untuk saling membenahi diri. Nggak cuma satu, dua-duanya dong, ya nggak? Oke, di sini hujan semakin lebat. Yang hujan turun lagi, ya kan, ketahuan umur saya. Udah tuir say. Oke, Taurus energy. Tadinya kamu mau mengakhiri masa single dengan pernikahan. Sepertinya si Sagittarius ini dia sudah tahu batasan secara religius. Jadi hidup dia itu ada moralitas, ya, pagar moralitas, pagar religius, pagar kemanusiaan, ya, nilai-nilai kebaikan. Ini udah jadi pagarnya dia, banderisnya dia, yang nggak boleh diterabas, nggak boleh. Nah, tapi dia dealing dengan seseorang yang sering komplain. Ini dia, komplain. Oke? Saya dituntut harus berubah, saya harus begini begitu. Kamu nggak berubah, nah gitu. Jadi dua-duanya harus saling berubah ya. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita, gitu. Nggak bisa kita menuntut orang lain. Oke. Bisa juga beda frekuensi. Yang satu ini mata batinnya masih buta, belum pencerahan, belum ada spiritual awaken, masih jalan driving by ego di situ ya. Nah, kamu suruh saya berubah tapi ya kamu nggak mau berubah. Nah, ini the death energy, Page of Swords. Nah, habis itu ribut, silent treatment, ghosting, bye-bye deh. Nanti balikan lagi, fasenya begitu aja ya. The Justice energy itu hubungan karma, muter-muter di situ aja selama tidak ada kesepakatan untuk merubah diri masing-masing, masuk di hubungan karma. Putus, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Saya nggak mau nyanyi, nanti saya kesambar petir ya. Kayaknya petir juga nggak suka dengar suara saya gitu kayaknya ya. Ini ya, the moon di sini. Kamu tuh peka ya, peka banget ya. Kenapa peka? Kenapa kamu bisa jadi seorang empat? Karena kamu terlalu banyak merasakan kesedihan dalam hidupmu. Ayo tulis di kolom komentar. Hidup kamu sampai di fase sekarang
punya kesadaran, itu melalui proses roller coaster kesedihan yang sangat mendalam sekali. Jadilah kamu seorang empat. Lahirlah Sagittarius yang empat, yang peka, yang sensitif, yang punya pencerahan dan kesadaran. Jadi coba kamu tulis di kolom komentar ya, kamu itu hidup kamu nggak mudah. Kamu sampai di fase punya pendewasaan, pencerahan, itu hidup kamu itu keras, bos. Keras. Jadi Sagittarius ini nggak mudah. Lahirlah empat dalam diri kamu. Oke, baby? Ya. Jadi ini proses hidup kamu nggak mudah ya. The Chariot energy, visioner ke depan. Ya. Di sini. Apapun yang terjadi, tatap mata saya. Oh salah. Apapun yang terjadi, lihat masa depan. Visi kamu jelas. Mau menikah. Orang itu nggak mau dewasa. Orang itu nggak setara sama aku. Bye. And tamat. Bagus, tegas, iya, tentu harus tegas. Seven of Swords di sini banyak red flag, bisa tentang flirting, bisa manipulatif, playing victim, ya, masih banyak PR dalam diri dia. Oke? Topengnya, denial, ya. The Star energy, masa depan, ya. Bisa di-link dengan Aquarius. Kamu tuh sosok yang sangat cantik, ganteng, senyumnya manis, social butterfly. Kamu social butterfly karena kamu sangat terkenal ya di lingkungan circle kamu itu ya. Karena kamu bisa sekali ngasih solusi ke teman-teman kamu, ke orang yang kamu cintai, keluarga kamu. Ya, kenapa? Karena hidup kamu jadi Sagittarius itu nggak mudah, bos, ya kan? Makanya kamu memahami apa yang dirasakan orang lain gitu. Lahirlah kegantengan dan ketampanan. Ya, lahirlah famous atau terkenal dengan seseorang yang penuh cinta kasih, bisa memahami orang lain. Bisa juga si Sagittarius ini emang dia punya sensual attraction ya, seksi ya kan, seksi, fisiknya tuh atraktif banget lah ya. Tapi intinya sih kamu punya fokus masa depan yang jelas. Kalau semua unsur kriteria tidak memenuhi, kamu tidak akan melanjutkan hubungan. Langsung thank you, next, cari yang lain. Sesimpel itu. Oke, sulit sekali ya untuk menjalani hubungan yang menguras perasaan kamu. Jadi beberapa ini seorang empat ya. Beda culture, education, parenting, apapun itu, perspektif ya, intuisi, kesadaran, pencerahan, ini beda. Dua orang yang sangat beda. Oke? Dan ini yang kamu rasakan. Hubungan sulit sekali bertumbuh, sangat amat sulit, begitu sulit. Pahami kamu. Nah itu dia ya. Kita lihat cross watcher Sagittarius. Ya fasenya begitu memang. Nah, bagus nyadar. Daripada nanti udah nikah, ribet lagi ya kan. Perceraian itu prosesnya panjang ya. Clarify cross watcher Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15 Maret 2025. Thank you Madam Angels, thank you, thank you, thank you. Okay, the Chariot energy, fokus ya, fokus. Beda masa depan, visinya beda, nggak searah, nggak sejalan. Bisa karena beda keyakinan. Tapi ini lebih kepada beda salah satu pencerahan ya, salah satu sudah tercerahkan di sini, salah satu masih ini mengambang-ngambang gitu, masih belum memahami kehidupan dengan esensi kehidupan itu, kebersamaan gitu, hubungan yang mau dibangun seperti apa, pupuk dari sebuah hubungan itu kayak gimana.
King of Wands di sini. Ya, ini sama nih, the Chariot, King of Wands, tindakan. Ini banyak sekali yang dealing dengan sesama fire sign, menyala, ya kan? Menyala. Nah, di sini ada the Fool's energy. Ini tadi, ya, ambil resiko. Beberapa dealing dengan the Fools ini dia apa? Bebas, jiwanya bebas, ya. Masa depan itu bebas gitu. Nggak ada arahnya. Mau kemana, ngalir kemana saya? Got aja alirannya ke sungai atau kemana tuh? Ke sungai kan, kalau nggak banjir. Atau nggak ke bendungan. Kalau got nggak ada salurannya, ngalirnya pasti banjir kan. Oke? Jadi dia orangnya bebas, berjiwa bebas gitu. Nggak belajar juga untuk menjalani resiko konsekuensi gitu. Oke, beberapa dealing dengan Cancer. See, kamu udah family material di sini, udah siap menikah. Aku siap ke KUA, aku siap pemberkatan, ya udah siap family material. Shocking moment, dia masih meledak-ledak, labil di sini. Ya, ini cara pandang masa depan aja udah jauh berbeda. Hangman di sini digantung, pokoknya dia nggak mau putus. Sampai kamu harus menuruti apa yang dia mau. Jadi red flag ya. Ingat ya, beda red flag dengan ujian kehidupannya. Red flag itu masalah isu dalam diri, ya. Trauma bonding, parenting itu red flag yang menghasilkan karakter seseorang. Kalau ujian kehidupan itu kayak, oke, ketemu seseorang yang mungkin belum stabil secara materi, ya. Itu ujian, mesti kerja keras sama-sama, ya kan? Gitu. Jadi bedakan ujian dengan red flag. Salah satu belum tercerahkan, masa depan masih bebas atau dealing dengan jiwa bebas, ya, gitu. Arahnya belum jelas. Di sini sama-sama ingin menikah atau dealing dengan Taurus, ya. Fokus dia tuh memang mau nikah sama kamu, tapi dia masih banyak hal yang perlu dia bereskan. Ya, belum menemukan pencerahan, mata batinnya masih ketutup. Di sini itu World Energy, dunia kamu jelas ya, menikah gitu, jelas gitu. Di sini Six of Pentacles. Oke. Beberapa isu material, beberapa isu materi ya. Bertanggung jawab, provider ya. Ini masih jadi perambanan lagi, perdebatan ya. Memang kalau mau menikah itu urusan masalah keuangan itu harus dibahas detail, bener, wajib kudu mesti, itu benar banget. Fungsi peran masing-masing ya, sebagai suami, sebagai istri itu harus dibahas gitu. Materi gitu, penghasilan, kalau sama-sama kerja, penghasilannya mau diapain, bagaimana fungsi masing-masing, siapa yang harus berkewajiban menafkahi, siapa yang hanya berfungsi menolong, itu harus dibahas, jangan dihindari. Itu penting banget, itu bukan materialistik ya, bukan, itu harus diperjelas. Nah, itu kalian lagi ribut di situ. Oke? Beberapa ada punya masalah finansial, kehilangan pekerjaan atau kebangkrutan atau hutang. Oke? Kalau siap menikah, dia mau menikah kok sama kamu. Dia mau kok belajar untuk beribadah. Ya, kamu dealing dengan jiwa bebas, jadi tadinya dia nggak percaya dengan kehadiran eksistensi semesta. Dia masuk kok di pagar-pagar yang udah kamu bentuk gitu untuk lebih beribadah, religius, melihat kemanusiaan, kasih sayang, kebaikan itu harus ada gitu, moralitas. Dia masuk ke situ dalam proses itu gitu. Oke? Tapi memang namanya orang belajar ya, masih awa gelap gitu kan, kadang salah masih ngotot gitu. Nah, ini dia masih di situ. Tapi kalau niat dia nikah sama kamu, serius sama kamu, ada ya. Ini sama-sama merit material ya. Ini the Hierophant ya.
Pemahaman tentang religius, pemahaman tentang uh, pendewasaan diri, ya, ketuhanan itu, pemahaman itu beda. Cara beribadahnya juga beda. Kamu lebih intens, dia belum, masih belajar. Jadi gitu ya, kayak gangsing. Karena ada energi the fool ya, jadi kayak gangsing. Kadang-kadang masih kepala batu gitu. Aku mau kepala batu dulu nanti dulu belajar sabarnya. Aku mau kepala batu dulu, nggak mau beribadah. Nah kayak gitu, nggak mau gitu. Jadi masih tarik ulur gitu dia. Oke, bottom of the deck, stuck. Dia stuck cuma sama kamu, ya. Di sini ada rasa penyesalan. Kenapa? Investasi waktu ke dia ternyata nggak berguna, sia-sia. Dia nggak cocok gitu. Kamu ngerasanya di titik itu. King of Pentacles, oke, silent treatment. Selalu dia gunakan silent treatment atau ghosting hanya untuk mengontrol kamu. Ya, dia punya kekuatan silent treatment. Atau hanya dealing dengan Capricorn. Ace of Pentacles, masalah materi di sini. Devil energy, oke. Beberapa di sini begitu marah dan meledak-ledak. Oke. Marah dan meledak-ledak karena pasangan kamu di sini mungkin masih banyak merahasiakan tentang materi, ya, belum ada keterbukaan, atau memang kalian sedang ada di fase berkonflik, berdebat soal fungsi masing-masing ketika harus menikah. Oke. Devil energy di sini cukup kuat. Kamu mengakhiri hubungan dengan kasar. Ketika marah, akhirnya kamu ngerasa udah selesai sabar kamu, udah selesai memahami kamu sama dia, caring kamu sama dia, nggak ada feedback. Lahirlah dendam, kemarahan yang selama ini kamu pendam, meledak seketika di sini. Energi the devil cukup ya berlebihan ya, over reaction dari kamu. Mungkin di Maret ini ada keributan dan ini kemarahan kamu yang meledak. Rasa dendam. Karena ditahan gak dibahas gitu loh. Dikasih kesempatan berkali-kali tapi dia gak berubah-berubah gitu. Masih membatu ya. Membatu karena kepala batu ya. Bisa vice versa. Di sini sih berdebat. Apakah itu sehat, Nona? Sehat dong. Lu ngomong dong soal fungsi peran masing-masing, masalah keuangan gitu kan ya. Jadi itu harus dibahas. Karena masalah ekonomi ini yang paling banyak berproses perceraian itu, ya. Jadi memang harus dibahas, harus jelas. Oke, makanya orang-orang tuh ada yang prenup ya, ada perjanjian pranikah, itu memang harus jelas, ya. Bahaya kalau kita nggak memperjelas itu. Kamu-kamu yang masih single, pastikan itu harus dibahas sebelum masuk ke pernikahan. Oke? Page of Wands di sini. Kamu juga bingung sebenarnya. Karena emang kalian berdua nih punya tujuan yang sama, yaitu masuk pada pernikahan. Ya dia berubahnya tuh, terutama ya sistem dia, cara dia menjalani ibadah itu up and down, naik turun, ya belum stabil. Oke? Jadi kamu ngerasa ini hubungan toksik, terkuras energi kamu. Ya beberapa memang karena Sagittarius ini si empat itu loh, gitu, menguras perasaan dia, menguras energi dia, menguras pikiran dia, sampai sakit ya, badan kamu kena karena kamu stres. Oke? Kita lihat energi masa depan dari Sagittarius single setelah 15 Maret 2025. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you. Okay. Energi dari Page of Wands di sini. So situasi di mana kamu ingin manifest. Knight of Pentacles di sini. Oke. Oh, kamu ngerasa ini hubungan udah nggak bisa dijalani, kamu nggak mau investasi waktu kamu lagi, perasaan kamu lagi, pikiran kamu lagi, diri kamu lagi, nggak mau lagi, udah nyerah ya. Jadi Maret ini adalah fase dimana kamu menerima, berdamai dengan keadaan bahwa hubungan kamu tidak berhasil dan apa masa depan yang ingin kamu jalani. Jadi ada keputusan ya di masa depan, terutama adalah masa dimana kamu menyadari kamu lebih baik single dan menunggu
orang berikutnya, untuk kamu lebih optimis dengan cinta baru, perkenalan berikutnya, daripada harus mempertahankan hubungan atau menunggu dia berubah begitu, atau menunggu agar kalian bisa bicara tanpa kemarahan, pertengkaran, atau saling menyalahkan. Oke, ini beda ya, secara spiritual berbeda, culture, education, parenting, perspektif ya. Salah satu masih banyak red flag, energi dari Eight of Wands. Dia merasa sudah melakukan segalanya. Six of Cups, beberapa dealing dengan Twin Flame, atau beberapa kamu Sagittarius. Ini dibesarkan toxic parenting dengan keluarga narsisistik. Bisa orang tuanya narsisistik. Ini trauma yang cukup dalam. Kelahiran empat itu terjadi dalam diri kamu karena kamu mungkin scapegoat ya, anak-anak yang selalu dikambing hitamkan gitu. Jadi kamu mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, punya empat di sini. Dan kamu nggak mau ngulangin sejarah kegagalan keluarga kamu. So di masa depan kamu sulit sekali untuk memberi dia kesempatan untuk berbenah lagi atau membuat hubungan lebih bekerja. Kamu tidak mau, oke? Kamu seperti sulit sekali didekati, sulit sekali untuk dicintai, sulit sekali untuk diajak berkomunikasi. Kita lihat energi cross watchers Sagittarius di masa depan setelah 15 Maret 2025. Clarify please, clarify. Thank you, Marilyn Angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Knight of Cups di sini. Apa yang dia rasakan ya di sini? Ini kamu udah nggak mau lagi. Kamu udah lihat terlalu banyak hal yang ditabur di sini. Tidak ada keseimbangan giving and receiving. Dia mencurahkan bahwa oke, kita bisa kok menikah gitu. Jadi kalau kamu pikir komunikasi sama dia, oh my god, petir. Ini shocking moment buat saya. Petir woy. Oke. Di masa depan dia mencoba untuk reconnecting dengan kamu, mencurahkan perasaannya, meyakinkan kamu bahwa hubungan bisa berjalan dengan baik. Di masa depan dia mau membantu kamu secara finansial, lebih terbuka secara finansial. Kayaknya kalian masa jeda nih ya, karena tidak terbuka secara finansial dan lagi bicara tentang finansial. Ketika kalian bersama, fungsi masing-masing secara finansial. Siapa yang jadi provider, siapa yang hanya membantu finansial, tidak berkewajiban. Jadi ini fungsinya lagi dijelasin, dijernihin gitu, peran fungsi masing-masing. Sebenarnya ini bagus ya, gitu. So di masa depan, ketika kamu berpikir dia selesai, no, this is unfinished business. Dia akan berusaha bicara dengan kamu tentang apa yang dia rasakan, oke? Bicara, speak up, King of Swords, bicara, ya. Nine of Pentacles, dia mulai kembali dalam hidup kamu. Dia mulai kembali dalam hidup kamu di saat kamu merasa nyaman sendiri. Jadi kalau kamu punya masalah finansial ya, di Februari, Maret, itu semua masalah finansial kamu selesai. Hutang kamu, bisnis kamu mulai bergerak meskipun perlahan-lahan. Jadi masalah finansial kamu ini perlahan-lahan pulih. Dan kamu sudah nyaman kerja sendiri gitu loh, nggak terlalu berharap lagi untuk apapun. Visi kamu untuk punya kemakmuran dengan diri kamu, kerja keras kamu, itu mulai pulih. Di saat kamu udah nyaman sendiri, dia datang, dia speak up di sini. Four of Pentacles, oke? Dia bicara betapa sulitnya dia untuk memahami pembicaraan kalian, terutama tentang peran dan fungsi masing-masing. Two of Pentacles ada rasa kebingungan di sini, oke? So stuck. Dia bicara tentang apa yang dia rasakan dan dia pikirkan, tapi ternyata mentok. Capek deh.
Jadi ya di masa depan terserah kamu ya. Kalau kamu mau ngasih kesempatan untuk bicara sama dia, ngomongnya masih sama say. Ngomongnya masih sama ya. Kalau dia pelit, masih pelit say. Emang udah karakter. Kalau di perhitungannya masih gitu. Jadi dia masih membicarakan hal yang sama, berharap kamu mau terima dia dengan sifat dia itu ya. Oke, jadi kalau kamu nonton reading saya, kalau kamu mau ketemu dia, jangan ada ekspektasi dia akan mau membantu kamu secara finansial atau bersama-sama membangun finansial. Jangan harap. Ya. Kalau kamu berharap dia berubah, enggak. Enggak, woi. Clarify, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. 15 Maret 2025. Thank you. Jadi gimana? Ya udah benar ya. Jadi kamu kalau punya pemikiran yang ada di dalam pikiran kamu bahwa kalian berbeda, beda culture, pola asuh, segala-galanya beda. Memang kalian berbeda. Dia nggak berubah. Jadi kalau kamu punya pikiran untuk hidup sendiri, menunggu next cinta baru, lebih baik nunggu next cinta baru. Karena dia datang iya, speak up iya, apa yang dia rasain. Tapi apakah ada perubahan pemahaman tentang saling membantu, terutama secara finansial? Enggak. Memang karakternya beberapa dealing dengan yang pelit ya, atau dia nggak mau membantu pasangannya. Bottom di sini ya, vision. Ini visinya. Ya, visinya beda. Ini dua orang yang beda. Oke? Bentur terus, nggak cocok. Cycle. Muter lagi kayak hamster. Siklusnya gitu, ribut, dia datang lagi. Nggak mau berubah, enggak. Kalau pasangan kita nggak mau nolongin kita secara finansial, buat apa? Ya enggak. Kalau kita menikah terus kita 50-50 gitu, buat apa? Oke? Buat apa? Mendingan single ya enggak. Jadi kalau kamu punya pikiran baru tentang menunggu cinta baru, itu lebih baik ya kamu investasikan diri kamu dengan memantaskan diri kamu lagi ya, daripada ketemu dia ngomong yang sama ya di situ-situ lagi. Siklusnya gitu aja sih ya. Ini hubungan karma. Dia ada hanya untuk menyadarkan kamu, level kesadaran kamu. Gemini Sun, bukan Gemini, ini energi dari Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, jumping. Oke, ini jumping, babe. Oops. Oke, jumping. Karena ini jumping ya, this is jumping. You are unlike anyone else. Your contradiction and complicity are interesting. Ini kamu dealing dengan seseorang yang punya banyak isu, unik. Ya, bisa juga kamu dealing dengan empat, sama-sama empat, atau trauma bonding. Bisa juga dealing dengan seseorang yang dituntun sama energi spirit yang lain gitu. Positifnya kayak leluhur gitu, masih melindungi dia gitu. Atau ini kamu yang menyatu dengan energi positif yang mensupport kamu. Ya, hidup kamu unik sekali. Oke, di sini ada the unending sadness of looking back. Endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia. Banyak memori buruk dalam hidup ini. Kamu jadi Sagittarius ini nggak mudah. Kelahiran empat dalam diri kamu, kesadaran spiritual yang kamu punya, kebijaksanaan dan pendewasaan diri kamu, itu kamu raih dengan berdarah-darah. Ya, oke.
I feel you, Sagittarius. Okay, I feel you. Clarify Medallion Angel Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Maret 2025. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, slow down, pelan-pelan aja. Ya, jangan kekejar umur, buru-buru nikah, nggak usah. Nggak usah nikah kalau kita menikah dengan orang yang salah. Ya, nggak usah menikah kalau begitu. Kalau mengubur semua proses kita di level kita, menghancurkan kedamaian kita, nggak usah nikah. Nggak usah, catat ini baik-baik. Ya, pelan-pelan aja. Nggak usah kekejar umur, ya. Yang nanya-nanya kapan nikah itu ya lu ke laut aja, ya kan? Mandi sama ubur-ubur, ikan lele ubur-ubur. Nggak usah nanya-nanya, Le. Pelan-pelan aja, ya. Ini proses saling memahami. Oke. Bottom of the deck, express love through give. A small token of love can convey great appreciation. Ekspresikan cinta sebagai anugerah. Hargai cinta sebagai anugerah. Ini yang perlu dipahami dua sisi, ya. Salah satu butuh kehilangan, merasakan kehilangan, baru dia menyadari bahwa orang-orang yang mencintai dia adalah anugerah dalam hidup dia. Salah satu perlu merasakan kehilangan untuk adanya kesadaran anugerah terbaik. Oke? So, itu aja. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.